Halo, berjumpa kembali di pembelajaran C++ versi Android kita. Nah, langsung saja untuk contoh program atau tema program kali ini kita membahas untuk membuat sebuah program di mana program ini adalah program untuk kumpulan-kumpulan bangun ya, kumpulan bangun ruang, bangun datar. Jadi di sini sebagai bahannya kita buat nanti 3 contoh. Jika ditekan 1 kita membuka untuk persegi, 2 persegi panjang, 3 untuk lingkaran. Oke, teman-teman. Di bagian atas kita sudah sediakan ada beberapa tipe data berserta variabel-variabelnya. Jadi ada variabel pilihan itu bertipe integer, lalu variabel panjang, lebar, sisi, jari-jari dan luas masing-masing disingkat P, L, S, R dan LU dengan tipe data float. Nah, kenapa di sini float? Jadi di sini di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah pernah bahas ya, teman-teman. Kenapa kita jadi seragamkan semuanya float walaupun sesungguhnya sebenarnya beberapa tipe data, beberapa variabel yang di situ harusnya itu integer. Itu sudah ada kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang kurang paham, silakan boleh dicek alasannya kenapa kita membuat itu ya. Oke, langsung saja teman-teman. Kalau sudah, di sini kita sudah ketikkan perintahnya. Di mana perintahnya di sini sudah ada katanya kumpulan rumus-rumus. Lalu untuk bagian pertama persegi, kedua atau ditekan 2 atau jika ditekan 2 itu persegi panjang. Kalau ditekan 3 berarti membuka program lingkaran. Lalu masukkan pilihan Anda 1 sampai 3. Maka di sini kita menggunakan konsep percabangan. Untuk kali ini kita menggunakan percabangan switch aja teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalkan mau menggunakan percabangan if? Nah, kalau untuk melihat konsep percabangan if dalam program menu, teman-teman boleh cek di video pembelajaran yang lain, itu yang membahas tentang operator matematika. Itu kita menggunakan percabangan if. Kali ini kita menggunakan percabangan switch case, ya. Nah, langsung saja switch pill. Nah, kita sudah buat buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, jadi semua nanti statement berada di dalamnya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Jika ditekan 1, berarti case 1. Titik 2. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama C out. Program pilihan garis persegi. Oke. Nah, yang berikutnya kembali di sini kita buat perintahnya cout program persegi ya, berarti cout masukkan sisi. Oke. Lalu titik koma sin. Nah, di sini kita sudah sediakan variabel dari sisi ya. S.
Nah, setelah itu kita masuk ke bagian proses, teman-teman. Kenapa? Karena untuk mencari luas dari sisi itu nggak perlu yang lain. Nah, kalau dalam matematika biasanya K ya. Di sini kita pakai variabelnya adalah LU tadi. LU sama dengan S kali S. Sisi dikali sisi. Break. Di sini kita buat aja defaultnya teman-teman ya. Nanti kan kita bahas apa sih default ini. LU sama dengan 0. Nanti akan kita bahas ya teman-teman ya, ini fungsinya apa. Klik. Kita cek. Oke. Tidak ada permasalahan atau tidak ada error ya. Ini kita sisihkan untuk defaultnya, itu nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Kita review juga pastinya. Ini kita naikkan biar satu tempat. Oke. Lalu breaknya kita enter seperti ini teman-teman ya, biar ada jarak dengan defaultnya. Nah, sekarang case 2. Case 2. Istilahnya kalau dalam if disebut jika ditekan angka 2, gitu kira-kira ya teman-teman ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya sama seperti yang pertama tadi. Yang pertama akan tampil seperti ini. Persegi panjang. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan teman-teman ya. Cout lalu Cin P. Nah, untuk mencari luas kan harus ada lebar ya teman-teman. Cout Cin
L. Kita cek kembali. Oke, ada yang error, masukkan panjang. Kita akan cek di daerah situ. Oke, ini dia teman-teman permasalahannya. Di sini ada cout. Perintah programnya sudah benar, cout, tapi di situ huruf C-nya huruf kapital nih teman-teman. Dimasukkan panjang ini. Nah, kita tahu ya bahwa C++ itu kan termasuk ke dalam kategori pemrograman case sensitive. Oke, jadi harus dia membedakan kapital dan non kapital. Sehingga di sini harus huruf kecil, teman-teman. Oke. Lalu penambahan satu lagi nih, kita boleh tambahkan break-nya. Kita akan coba cek sekali lagi. Oke, finish ya teman-teman ya. Artinya tidak ada permasalahannya. Oke, kita tambahkan satu lagi case 3. Berarti case 3 ini tadi untuk membuka lingkaran ya. Oke, kita tambahkan lagi di sini cout. Masukkan jari-jari ya. Masukkan jari-jari. Cin R. Nggak apa-apa, kita lanjut aja deh ini. R. Lalu rumusnya sekarang teman-teman. Rumusnya kita buat aja LU. Untuk mencari luasnya adalah PR kuadrat ya teman-teman ya. Berarti di sini Pi itu nilainya adalah 22/7 atau 3,14 dikali R. Bisa nggak kita menggunakan nilai tetap di dalam nilai Pi? Boleh teman-teman. Jadi nanti itu kita masuk yang namanya adalah konstanta ya. Pi R Oke, ini dia untuk case yang ketiga. Kita tambahkan untuk perintah penutupnya itu break. Nah, di sini teman-teman ada sedikit silap kita bahwa untuk bagian yang kedua itu masih pancukan panjang dan lebar ya. Sebelum break di sini harusnya ada penghitungannya. Bagaimana cara menghitung dari luas persegi panjang? Itu didapat dari panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Nah, kita sudah selesai pengetikannya, maka sekarang kita bahas ya teman-teman ya. Yang pertama, jadi di sini kita menggunakan percabangannya, masukkan pilihan Anda 1 sampai 3, di mana kalau yang kita pilih adalah switch fill ya. Kalau kita pilih angka 1, berarti namanya adalah case 1, dia membuka program persegi. Namun kalau pas waktu dijalankan, yang muncul adalah angka 2, maka itu menjalankan ini persegi panjang. Lalu kalau ditekan angka 3, berarti case 3 yang dipilih adalah jari-jari ya. Itu program menunya.
Nah, kan bisa saja selain menggunakan atau selain memilih angka 1, 2, dan 3, bisa saja terjadi kita salah ketik. Nah, itu menjadi perintah else-nya. Selain itu ya teman-teman ya, default. Oke, nah itu dia maksudnya dari default ya. Lebih lengkapnya nanti teman-teman boleh cek atau buka di video pembelajaran kita sebelumnya yang membahas tentang konsep yang seperti ini pastinya ya. Nah, langsung saja kalau sudah kita langsung tambahkan di sini outputnya, C out. Sama dengan LU. Line. Nah, ini dia untuk bagiannya. Kita akan cek. Jari-jari. Oke, ini dia. Lagi-lagi di dalam jari-jarinya sepertinya ini pakai huruf kapital juga ini teman-teman. Nah, oke. Jadi ingat ya teman-teman ya, default di dalam penggunaan dari switch case itu sebagai else-nya, sebagai value if false-nya ya. Oke, kita coba jalankan tadi kalau sudah kita cek. Oke, kita jalankan. 1, 2, atau 3. Kita pilih ini 2 misalkan, atau kita pilih 3 deh, lingkaran. Kita enter, program pilihan adalah lingkaran. Masukkan jari-jari 23. Enter. Oke, di sini ada sedikit masalah teman-teman. Kita akan cek di mananya permasalahannya. Oke, sudah dapat ya permasalahannya teman-teman ya, kenapa dia nggak muncul tadi waktu kita output ini ya. Nih, kita pilih 3 nih misalkan, masukkan jari-jari 6, outputnya tidak tampil. Nah ini dia teman-teman ya, ada sedikit permasalahan kita pada saat meletakkan perintah programnya. Oke, memang di sini memang cukup diperhatikan teman-teman ya. Jadi posisi meletakkan perintah program itu akan berdampak kepada programnya kalau seandainya tidak pas pada posisinya ya. Jadi ini boleh kita copy aja deh. Salin, nggak apa deh, salin nanti dihapus harusnya. Kita pindahkan aja, potong ya istilahnya. Potong.
Nah, kita letakkannya di bawah ini. Output yang tadi ya teman-teman ya, ini dia. Yang cout yang tadi itu maksudnya. Oke, nah pada saat kita pilih nih misalkan 8, enter. Nah, kodenya salah, luasnya 0. Karena kodenya nggak dapat. Namun kalau seandainya kita pilih nilai yang ada nih lingkaran, kita pilih 3, kita enter. Program pilihan adalah lingkaran, masukkan jari-jari, kita masukkan misalkan 8, enter. Hasil luasnya adalah 3. Oke. Nah, kalau kita pakai yang lain, ini juga pasti bisa ya teman-teman. Misalkan kita pilih adalah 2, berarti persegi panjang. Kita enter. Programnya adalah persegi panjang. Masukkan panjang, misalkan kita masukkan 10. Masukkan lebar, kita masukkan 4. Oke. Maka luasnya adalah 40. Panjang dikali lebar ya. Nah, seperti inilah teman-teman untuk video kita, pembahasan kita untuk memperdalam konsep dari percabangan kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.